Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan pengetahuan. Baik para sobat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu materi dari Mapel Informatika SMK kelas 10 khususnya, yang membahas tentang aplikasi persuratan dan aplikasi pembaca multimedia. Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik para sobat YouTuber di mana saja berada, pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan membahas tentang aplikasi persuratan dan aplikasi pembaca multimedia. Ini ada pada bab sistem komputasi yang kita jabarkan materinya, diantaranya tentang aplikasi persuratan. Baik, untuk aplikasi persuratan ini berikutnya, dari segi pengertian, dari segi arti dan teori pengertian, aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik yang dapat membuat aktivitas surat menyurat menjadi lebih praktis dan mudah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berikut ini. Jadi aplikasi persuratan ini merupakan aplikasi yang membantu kita di dalam mengirimkan pesan elektronik ya, pesan elektronik yang mana sekarang ya kita sudah masuk ke dunia IT ya, artinya semuanya bisa dilakukan dengan sistem elektronik ya, dengan sistem elektronik. Ini aktivitas surat menyurat pun sekarang bisa dilakukan dengan cara dengan menyampaikan pesan elektronik. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu terdiri apa saja? Yang pertama itu adalah Gmail ya. Yang pertama adalah Gmail. Gmail adalah layanan email gratis yang disediakan oleh Google. Pengguna biasanya mengakses Gmail ini di browser web atau aplikasi seluler resmi. Gmail juga mendukung bagi penggunanya untuk mengakses email melalui protokol POP dan IMAP. Nah, di sini yang pertama itu adalah Gmail para sobat ya. Gmail itu merupakan bentuk daripada surat penyurat yang bisa kita tampilkan ya. Kita bisa mengirim surat dengan melalui elektronik dengan media Gmail tadi. Nah, ini adalah bentuk dari Gmail ya. Ada inbox, kemudian ada outbox, kemudian ada penyedia yang lain ya. Ini bisa dilakukan, dan bahkan di dalam Gmail ini tidak cukup hanya kalimat atau teks yang kita kirimkan, namun kita bisa mengirimkan sebuah gambar ataupun sebuah video yang kita lampirkan dalam surat tersebut. Nah, ini kelebihan kita menggunakan elektronik. Jadi bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Ini bisa dilakukan dengan melalui media Gmail tadi. Kemudian yang kedua itu adalah Yahoo Mail ya. Yahoo Mail. Yahoo Mail adalah sebuah penyedia surat elektronik atau webmail yang merupakan penyedia surat elektronik terbesar yang sering digunakan oleh jutaan penggunanya. Penyaing utamanya Yahoo Mail yaitu Windows Live, Hotmail, Gmail, dan Allmail ya. Jadi ada banyak macamnya. Dan yang kedua adalah Yahoo Mail ya. Yahoo Mail ini juga merupakan bentuk daripada surat elektronik selain kita menggunakan Gmail tadi. Dan ini tentunya juga fiturnya hampir sama para sobat ya. Fiturnya hampir sama. Ada inbox, kemudian ada outbox, ada menu terkirim dan seterusnya. Dan ini juga bisa dilakukan, bisa berupa teks, kalimat, ataupun gambar, ataupun video. Nah, ini bisa dikirimkan melalui Yahoo ataupun Gmail tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Outlook ya. Outlook adalah salah satu aplikasi mail klien yang paling banyak digunakan saat ini. Selain karena user friendly, setting email ke Outlook juga bisa digunakan untuk penyimpanan file email, send dan receive langsung di device yang digunakan, sehingga bisa menjadi solusi alternatif untuk masalah speed email ya. Jadi Outlook ini adalah jenis yang ketiga para sobat ya. Jenis yang ketiga yang merupakan juga aplikasi mail client.
Outlook pun itu juga bisa disetting secara offline maupun online. Ini juga merupakan media untuk bisa kita mengirimkan sebuah surat, baik itu send maupun receive ya. Jadi bisa mengirim dan bisa menerima. Nah, ini tiga aplikasi ini adalah sejenis, artinya sama-sama fungsinya adalah untuk persuratan elektronik. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, ini adalah aplikasi pembaca multimedia. Nah, sebelum ke sini para sobat ya, jadi aplikasi persuratan tadi tentunya banyak sekali medianya. Selain dari tiga tadi, ini hanya tadi yang tiga itu adalah yang pokok ya, yang perlu kita kenali atau yang familiar di masyarakat. Tentunya ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk surat elektronik. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pembaca multimedia. Aplikasi pembaca multimedia secara teori itu diartikan sebagai aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, jadi di aplikasi multimedia ini tentunya sudah tingkatannya level di atasnya surat elektronik para sobat ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk teks ataupun paragraf ataupun kalimat ataupun surat yang bisa kita kirimkan, namun di aplikasi multimedia ini sudah dirancang untuk dibangun menggabungkan dari elemen-elemen, baik itu mulai dari dokumen, suara, gambar ataupun animasi, bahkan yang sudah didesain atau dipaket dalam satu buah video. Nah, ini di aplikasi pembaca multimedia. Nah, aplikasinya itu apa? Nah, yang pertama adalah Windows Media Player ya. Windows Media Player itu adalah aplikasi pemutar media dan perpustakaan media yang dikembangkan oleh Microsoft, yang digunakan untuk memutar audio, video, dan melihat gambar pada komputer pribadi yang menjalankan sistem operasi Windows serta pada perangkat berbasis Pocket PC atau Windows Mobile. Jadi pengertiannya begini para sobat ya. Jadi Windows Media Player itu merupakan aplikasi pemutar media, baik itu berupa audio, video maupun gambar. Artinya ini adalah aplikasi bawaan dari Microsoft yang satu paket. Ketika kita menginstal Windows-nya, maka Windows Media Player ini biasanya sudah ada di dalam satu paket Office dan Windows tersebut ya. Sehingga di sini bisa dijalankan menggunakan sistem operasi Windows atau Microsoft Windows ya. Ini support dengan mereka karena sudah bawaannya ya. Kemudian yang kedua adalah Winamp ya. Winamp adalah pemutar media untuk Microsoft Windows yang biasanya digunakan oleh banyak pengguna untuk memutar media atau file dengan format audio. Meskipun Winamp juga mampu memutar berkas yang memiliki format video seperti MP4. Jadi di Winamp ini adalah lebih banyak digunakan oleh pengguna untuk memutar sebuah musik, biasanya berekstensi MP3 ya, atau jenis audio yang lain. Jadi pada Winamp ini lebih identik penggunaannya dengan memutar musik ataupun lagu ya, berupa audionya saja. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa Winamp ini juga bisa memutar format video seperti MP4 ya. Jadi penggunaannya hampir sama ya, ini hanya membedakan dari jenis aplikasi ya, karena yang namanya aplikasi sejenis itu pasti banyak, dan dari para vendor yaitu sudah mengembangkan masing-masing dari aplikasi tersebut. Nah, ini yang Winamp ya para sobat ya. Jadi Winamp, jadi itu aplikasi yang kedua. Kemudian aplikasi yang ketiga ini adalah VLC Media Player yang merupakan perangkat lunak software atau pemutar berbagai berkas file seperti multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MP4, kemudian DivX, kemudian OGG dan lain-lainnya. Kita bahkan juga menggunakan VLC Media Player untuk memutar DVD, VCD maupun CD pada komputer. Ini adalah jenis yang ketiga ya para sobat. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa VLC ini tingkatannya lebih besar dibanding dengan
aplikasi yang lain, yang kemana pada aplikasi VLC Player ini bisa membaca format yang lebih tinggi dibanding dengan Windows Media Player dan Winect. Baik para sobat ya, jadi ada 3 media yang pokok ya yang bisa digunakan sebagai pemutar audio maupun video. Namun tentunya selain 3 ini tentunya masih banyak yang lain untuk media-media yang bisa digunakan untuk memutar video ataupun audio. Bahkan sekarang kalau kita menggunakan HP Android ya, berbasis Android, di sana kita bisa masuk ke Play Store, ada banyak aplikasi pemutar video yang bisa kita download atau yang bisa kita gunakan untuk memutar media video tak tersebut ya. Jadi ini yang kita bahas adalah pada materi tentang aplikasi persuratan dan multimedia yang tentunya berbasis Windows ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.